Shalom saudara, selamat pagi. Kiranya pada pagi hari ini saudara penuh dengan berkat, kasih dan kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali belajar renungan Alkitab dengan judul Yesus menjawab niat hati. Sebelumnya kita persiapkan terlebih dahulu dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Di sini kita akan mengutip ayat 10. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Saudara yang kekasih, ajaran-ajaran Tuhan Yesus ternyata lebih bisa menjangkau hati dan diterima pikiran orang ketimbang khotbah para ahli Taurat. Tindakan-tindakan Tuhan Yesus menolong yang susah, bahkan sampai membangkitkan orang mati, menjadi buah bibir di mana-mana. Zakeus, seorang pemungut cukai, ia ingin melihat orang yang menjadi buah bibir ini, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga dia memanjat pohon agar bisa melihat Tuhan Yesus. Ketika Zakeus berusaha keras untuk tahu tentang Tuhan Yesus, justru Tuhan Yesuslah yang mendatangi Zakeus. Malahan Tuhan Yesus memutuskan untuk menumpang di rumah Zakeus. Ini pasti di luar perhitungan daripada Zakeus. Saudara, Tuhan Yesus Kristus mengerti niat hati setiap orang. Bahkan, kalaupun ada tindakan yang tidak lazim bagi khalayak ramai, tetap saja Tuhan mengerti maksud dan niat hati di balik semua perilaku. Jawaban Tuhan selalu merupakan jawaban terhadap niat hati, bukan sekadar kata-kata belaka. Saudara, banyak pendekatan yang sudah dilakukan, salah satunya adalah pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik yang canggih yang sudah dilakukan, namun tetap tidak mampu mengungkap rahasia Tuhan. Justru kepada orang yang niat hatinya tulus ingin bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan memberi diri untuk dialami. Itulah yang menjadi pengalaman iman Zakeus. Saudara, pada pagi hari ini kita melihat bahwa yang terjadi adalah pandemi COVID-19 yang masih terus berlanjut. Pertanyaan muncul di dalam hati kita, apa yang akan terjadi? Ketika kita mendengar baik dari media massa, membacanya, kita melihat ada begitu banyak korban, bahkan pahlawan-pahlawan kita yang berjuang untuk menolong dokter, para perawat. Mereka menjadi garda terdepan untuk menolong orang-orang yang sedang mengalami sakit penyakit tersebut. Pertanyaannya adalah, apa yang sedang kita cari pada saat ini, pada zaman ini? Apakah kita sama seperti Zakeus yang ingin melihat Yesus, yang ingin ia ketahui siapakah orang ini, sampai ia melakukan satu tindakan yang memanjat sebatang pohon untuk mencari Tuhan tersebut? Pada saat ini, apakah kita mencari harta lebih utama, mencari kekayaan lebih utama, ataukah kita mencari Tuhan?
Di sini kita akan mengalami banyak pengalaman-pengalaman rohani. Di saat pandemi COVID-19, banyak orang berusaha untuk mencari Tuhan karena takut akan kematian terutama. Saudara yang kekasih, marilah kita mensyukuri peristiwa dan pengalaman kehidupan, baik di dalam semua suka dan duka. Mari menyadari bahwa hari ini Tuhan telah mencari, bahkan menjenguk kita lewat pengalaman hidup, baik sebagai pribadi maupun sebagai keluarga. Mungkin pada saat ini Anda adalah seorang pengusaha, Anda seorang karyawan, atau mungkin pada saat ini Anda sedang mencari pekerjaan. Apapun yang kita lakukan, siapapun kita di muka bumi ini, mari saudara, kita utamakan mencari Tuhan terlebih dahulu. Karena di dalam Tuhan, kita akan mengalami banyak pengalaman-pengalaman hidup, bahkan mukjizat bisa terjadi. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, pencipta langit dan bumi, di dalam segala keajaiban-Mu Tuhan, yang tidak dapat terselami oleh hati kami, ajarlah kami, bukalah mata hati kami, mata batin kami, untuk melihat kehadirat-Mu dalam kehidupan kami ini, pribadi lepas pribadi, dan di dalam keluarga kami, ya Bapa. Dan jadikan kami menjadi saluran berkat-Mu kepada setiap orang, tanpa membeda-bedakan. Karena kami tahu Bapa, kami tahu Tuhan Yesus, Engkau mengetahui setiap niat hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama saya Maruli Tuas Sinambela, semoga hari ini Anda dan saya mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan kita. Amin.